Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Saya doakan teman-teman semua yang sekarang sedang mengalami kesusahan, semoga sudah menemukan solusinya ya. Dan yang masih jomblo juga saya doakan sudah menemukan pasangannya. Jadi kali ini di video gagal gajian, teman-teman kembali akan membahas tentang caruk yang terjadi di Madura ya. Jadi ada beberapa hal memang yang menarik yang harus dibahas di Caruk Madura ini, terutama di channel saya mengenai komen-komen yang ada di video saya ya. Ini harus juga saya klarifikasi bahwa ada salah satu semeton saya yang di video saya yang ini ya, di video saya yang Hasan dan Wardi menyerang langsung ini, di video saya yang itu memang ada komenan dari salah satu semeton saya. Ini namanya Amri Pendira Chani ya. Beliau komen di situ bahwa sudah 2 video dari gagal gajian saya, maksudnya ya. Saya amati sepertinya ingin memancing kegalauan publik. Jangan-jangan vlog gagal gajian ini True Hunter adalah orang yang sama. Jadi perlu saya klarifikasi sebetulnya saya sama atas nama True Hunter memang di video saya ini bukan orang yang sama sebetulnya. Ini demi Allah ya. Demi Allah ya, bukan orang yang sama sebetulnya. Dan saya tidak ada niat untuk memperkeruh suasana atau memancing kegalauan publik ya. Saya hanya sama seperti Anda dan saya sebetulnya menyaksikan dan hanya mereaksi video-video yang ada di situ. Saya juga tidak ada kalimat saya yang melebihkan atau mengurangi cerita itu. Saya hanya cari videonya di berbagai sosial media, jadi saya gabung jadi satu. Saya juga sama seperti kita semua penasaran juga gimana sih sebenarnya kisah yang terjadi atau tragedi yang terjadi di Madura ini. Ya, tapi alhamdulillah banyak sekali yang komentar-komentar juga yang luar biasa ya. Saya ucapkan terima kasih juga tuh untuk teman-teman semua. Dan ini juga di video saya yang ini ya, ini ada komenan yang menarik sekali juga ya. Ini panjang lebar beliau komen di situ mengenai caruk yang terjadi di Madura juga di video saya yang ini juga ya. Ini dari RCY channel 09 ya. Jadi sekali lagi saya tegaskan juga saya juga bukan orang sama dengan RC channel 09 ini ya. Di situ saya bacakan saja ya, mungkin teman-teman semua malas untuk membaca ya. Di situ beliau berkomentar ya. Saya ada semua foto jenazahnya pas di puskesmas dan sudah saya cocokkan dari pakaian dan kain sarungnya gitu. Jadi yang pertama, ya, ini perlu silakan saja dicari komentar ada di situ semua. Yang pertama, yang roboh pertama itu Hafiz. Karena pinggangnya sampai robek lebar. Sama si Wardi tuh. Jadi pas Wardi mau masuk dari belakang lari langsung Hafiz ya. Lalu Hafiz langsung tersungkur pertama di depan warung baru Wardi, langsung ke tengah-tengah di antara Mat Tanjar dan Mat Terdam. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, yang roboh kedua adalah Najerhi ya. Yang rambutnya cepak, yang di balik pohon, yang mindik-mindik mau Wardi pakai ya. Tapi Wardi lebih cepat sehingga muka ke kuping Najerhi robek ya. Baru habis Najerhi di depan pohon baru Wardi masuk lagi nyerang Mat Terdam karena Wardi ngelihat Mat Terdam ngambil CR-nya di tanah. Nah, itu ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah yang roboh ketiga adalah Mat Tanjar. Ya. Di samping warung kena banyak dari Hasan. Tuh ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah yang roboh keempat adalah Mat Terdam. Ya. Pas duel sama Wardi dan Mat Terdam termasuk kuat juga dengan keadaan tangan kanan tuh bukannya kabur tapi masih mau lanjut duel sama Wardi. Yang kebetulan Wardi dan Mat Terdam sebelumnya juga ada konflik masalah lahan parkiran. Jadi mungkin saling luapin emosi mumpung kejadian caruk di situ. Nah, itu yang keempatnya. Kemudian yang kelima adalah orang yang pakai baju putih yang ada di warung pas posisi Mat Terdam ngambil CR-nya. Lalu Wardi datang nyerang Mat Terdam lagi. Nah, si baju putih yang di warung lari ke arah belakang Hasan. Lari ke belakang ya. Hasan dari belakang. Makanya Wardi teriak Allahu Akbar karena melihat Hasan mau diserang dari belakang. Sama yang baju putih tapi tidak kena. Gitu ya.
Baru Hasan nyuruh si baju putih buat lari ke kanan. Kalau maksa bertarung bisa ya. Juga makanya yang baju putih langsung kabur. Dan sesuai sama yang Wardi bilang, yang disuruh kabur sama Hasan orang yang make baju putih yang ada di warung tadi, ya. Soalnya saya punya foto korbannya, tuh dia bilang tuh RS Channel 09 tuh. Pas di puskesmas dan sudah saya cocokkan baju atau kemeja dan sarung yang mereka pakai sudah sesuai posisi-posisi orang yang di video dengan foto-foto yang pas udah mati dan dibawa ke puskesmas tuh ya. Ini dari RCY Channel, silahkan kepoin channelnya RE Channel 09 ya. Tapi saya sudah kepoin nih, memang tidak ada juga orang yang di situ. Ini channel biasa ya. Ini channel biasa Semeton. Setelah saya buka nih, ini channel biasa nih ya. Ini dia, saya coba dari RE channelnya, saya telusuri komenan dan channelnya. Ternyata beliau juga hanya channel biasa ya. Nah, ada juga komenan yang kedua tuh, nanti saya bacain ya. Nah, saya sudah cek channelnya yang ini. RE channel cuma logo kucing tadi ya, cuma satu videonya di situ ya. Kemudian lanjut yang komenan yang pertama, ini ada komenan lanjutannya ini ya. Ada komenan lanjutannya. Sebentar. Nah, ini ada komenan yang kedua ya, di bawahnya itu. Pokoknya entah Matanjar duluan yang roboh atau Najeri. Soalnya bebarengan Hasan ngejar Matanjar ke samping warung, lalu dan Wardi ke arah pohon juga Najeri ya. Tapi yang bisa dipastikan yang roboh pertama itu adalah si Hafiz yang di depan warung. Dan Materdam paling terakhir robohnya tuh ya. Jadi ada juga nih, karena terkait dengan komenan-komenan dari Semeton itu yang mohon maaf ya, bukan saya memperkeruh suasana atau gimana. Ini saya juga ada nih dari Rian ke Yur 2850 ya. Tonton ulang slow motion ketika Matanjar lari memegang celurit. Konten yang baik aja bang, jangan memicu keadaan ya. Itu ada juga dari Kepeng Wijik Kepeng apa ini 2590 ya. Apa katanya? Cari sensasi murahan biar dihujat. Cara cari yang bukan begitu sebetulnya ini, tapi saya anggap semuanya hanya luar biasa ya, komenannya keren-keren sebetulnya. Jadi saya harapkan nih masukan-masukan kayak gini juga sebagai gimana sih titik temu yang sebenarnya dari masalah ini. Tapi sebenarnya sudah ada tuh klarifikasi juga dari dari Mat Hasan sama Mat Wardi ya. Ada juga di situ klarifikasinya. Jadi silakan saja tonton videonya di situ. Karena channelnya juga kita juga nonton sebenarnya sama ya. Kemudian ada juga komenan nih dari Wahyu Gigi 3687 ya. Apa katanya? Ini dia. Kasus ini tidak akan pernah jelas kalau perekam dan 6 orang selamat tidak mau bersaksi. Betul. Jika benar orang yang berada di TKP itu teman atau murid dari Kak Materjar, seharusnya beranilah bersaksi atau klarifikasi atas apa yang dialami sang guru. Setidaknya jika tidak berani membela atau membantu guru, setidaknya peduli atas. Nah, itu dah ya. Ini sebenarnya karena selama ini yang jadi sebenarnya yang banyak bercerita memang dari pihak Hasan dan pihak Hasan ya. Selama ini kan memang kita belum mendengar penjelasan dari pihak Matanjarnya atau saksi yang ada di situ. Kan katanya ada 10 orang tuh yang sebenarnya yang ada di situ. Tapi yang 5 orang itu meninggalkan tempat. Dari kelima ini juga kan katanya satu yang selamat juga. Ya, itu sebenarnya yang bercerita. Makanya kalau itu bercerita, ini kekacauan tidak akan terjadi di sini ya. Jadi kita tahu nih, kita tinggal gabungkan penjelasan dari pihak Hasannya dan pihak saksi dari Matanjarnya ya. Jadi ini juga ada nih yang komenan Kopi Hitam 7026. Apa katanya? Ini Denny. Pertandingan kalau sudah kalah banyak alasan, yang itulah bagi kami sudah kalah tetap kalah tuh ya. Main geroyokan lagi ini dikatakan berencana Matanjar dengan kawan-kawan 10 orang. Dari mana orang kalau bukan ditelepon atau dipanggil orang suruh amat. Ini silakan saja dibaca komen ada di situ ya. Maksud saya bahwa biar tidak terjadi blunder permasalahan seperti ini teman-teman semua ya. Jadi alangkah baiknya juga dari pihak Matanjar juga atau saksi yang selamat pada saat itu memberikan saksi juga gitu kan. Sebenarnya apa yang terjadi? Benar apa yang dibilang
Wahyu JJ 3587 nih, bahwa ini kasus tidak akan pernah jelas ya kalau dari pihak Matanjar juga tidak memberikan klarifikasi atau memberikan saksi bagaimana sebenarnya permasalahan yang sebenarnya yang terjadi di malam itu sebetulnya. Itu juga ini ada juga nih dari Kopi Hitam juga bagus sekali ya. Kemudian ada juga nih dari Aryalia, ini dari video saya sebelumnya juga. Apa katanya, bahwa mohon izin untuk berkomentar, bagi saya bukan kisah Hasan. Apa katanya? Sebentar dulu. Hasan dan adiknya yang kebal atau dianggap tidak bersalah perlu ada juga dikupas, bukan juga mengungkap kisah guru silat Matanjar dan teman-temannya yang telah tiada ya, dan bukan juga muji betapa hebatnya dan banyaknya celurit yang digunakan. Namun komentar ini mungkin agak ke belakang ya. Bagi saya kisah tersebut ada 1001 hikmah di dalamnya. Apa yang ada di balik tragedi ini memberi penjelasan yang tidak baik kepada suku Madura ya. Penjelasan ini seperti ini. Ramai yang berkomentar betapa hebatnya senjata yang digunakan sehingga 4 orang senjata yang begitu dibanggakan. Namun senjata ini yang menewaskan korban ini juga suku Madura, dan yang menjadi pelakunya juga dari bangsa Madura, dari pihak Maduranya. Tinggal daerah yang sama dan ke semua mereka itu sama-sama Islam, sama Muslim ya. Kuncinya suku-suku yang lain, suku Madura ini telah berpecah sama mereka lah yang telah tewas dianggap bersalah sebagai kesalahan serta ucap dan kata-kata yang kasar. Saya yakin berkomentar bagi yang silakan dibaca ya di Arsyali 2709. Tapi kesimpulan saya begini teman-teman semua ya. Jadi semua orang itu punya tradisi masing-masing dan kita harus menghormati tradisi dari masing-masing. Setiap wilayah, setiap suku di Indonesia ini punya tradisi masing-masing. Dan kita harus hormati juga tradisi yang ada di situ ya. Tapi terkait ini sekarang masalah yang di Madura ini memang akan seperti ini kalau memang tidak ada klarifikasi dari pihak saksi pada saat itu, terutama dari pihak Matanjarnya ya. Harus ada klarifikasi biar ada informasi seimbang antara dari pihak Hasan dan pihak Matanjarnya. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Sampai dengan detik ini dari sekian banyak video yang beredar di sana ya, belum ada klarifikasi yang resmi dari pihak Matanjarnya. Kan ada tuh yang saksi yang saksi yang selamat 1 orang. Tapi prinsipnya selalu juga saya selipkan teman-teman di akhir video saya bahwa jaga persatuan dan kesatuan kita. Bukankah damai itu lebih indah, persahabatan, persaudaraan itu lebih indah teman-teman ya? Bukankah Indonesia ini terdiri dari banyak suku, banyak bahasa, banyak daerah yang memiliki tradisi masing-masing, yang kita diikat oleh kebinekaan tunggal ika, yang selama ini memang luar biasa Indonesia ini sebetulnya luar biasa, dan itu harus selalu kita banggakan ya. Dimana juga masing-masing daerah pasti punya ciri khas, pasti punya tradisi masing-masing. Tapi juga yang saya harapkan juga bahwa ada klarifikasi dari pihak Matanjar juga biar kasus ini tidak di blow up lagi sama di sosial media ya. Jadi biar ada informasi penyeimbang lah dari pihak Matanjar. Tapi saya harapkan baik dari pihak Hasan maupun pihak Matanjar, ada juga video saya di sini semeton bagaimana dari pihak Hasan juga menyesalkan dan menyayangkan ini terjadi semeton. Betapa menyesalnya dari pihak Hasan juga karena kasus ini terjadi. Karena di situ juga saya tahu bahwa kakaknya Hasan ini sebenarnya ada hubungan baik juga sama pihak Matanjar. Tuh, ya. Ada hubungan baik juga dari pihak Hasan dan pihak Matanjar. Tapi kenapa ini masalah ini terus sekali lagi bahwa ini memang tidak ada klarifikasi dari pihak Matanjar sendiri. Saya harapkan semeton. Tapi sekali lagi terima kasih untuk semeton semua yang sudah komen di sini. Ini luar biasa semetonnya. Saya mengapresiasi semeton semua, ini luar biasa sekali. Saya ucapkan terima kasih juga untuk yang komen-komen dan yang sudah menonton video ini. Semoga saya harapkan sih video ini tidak akan memperkeruh suasana seperti yang disampaikan oleh semeton saya kesatuan ya. Jadi saya hanya penasaran saja. Awal saya upload videonya hanya dari awal penasaran saja ya. Saya lihat sosial media itu yang kelihatan di semua media sosial itu. Jadi saya sambilan penasaran sambilan record juga tuh videonya ya. Tapi sekali lagi teman-teman semua, tidak ada niat saya untuk memperkeruh suasana, tidak ada niat saya untuk mengecam atau bagaimana, karena tidak ada hak saya juga untuk memperkeruh suasana. Saya hanya mengeser menemukan video yang sesuai mengobati rasa penasaran saya juga ya. Sekian, kalau ada kata-kata saya yang menyinggung mohon maaf sebetulnya, mohon maaf.
Semoga ini tidak menjadi memperkeruh suasana ya. Sekali lagi kalau ada kata-kata yang saya dari dalam hati mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Dan semoga apa yang menjadi klarifikasi saya hari ini bisa dipahami dan bisa dimengerti. Jadi kalau ada yang tidak puas dengan klarifikasi saya, silakan aja tulis di kolom komentar ya. Jadi mungkin ada hal-hal yang menarik yang perlu kita bahas juga terkait dengan tragedi di Madura ini ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.